Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadlan Fatur Rahman dari Prodi Angklung dan Musik Bambu. Saya akan menjelaskan karya apa yang telah saya apresiasi, yaitu karya yang berjudul Atma Koma dari Mas Raden Bangun. Karya musik bambu yang terinspirasi dari fenomena mati suri. Hal-hal yang dirasakan saat mengalami fenomena tersebut menjadi inti dari karya yang digarap. Fenomena kematian yang diawali dengan proses keluarnya ruh dari jasad, kemudian ruh tersebut mengalami perjalanan spiritual menuju pintu kematian, merasakan bercampurnya rasa emosional dalam satu waktu, dan pada akhirnya ruh tersebut kembali pada jasadnya dengan segala kecemasan dan rasa takut yang dirasakan dari perjalanan tersebut. Sesuai dengan terciptanya karya ini, suasana tersebut akan diwujudkan dalam konsep garap dengan medium bambu dan didukung oleh medium lain sebagai pendukung kebutuhan timbre suara. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah pengalaman estetika. Pengalaman estetika yaitu mengalami karya seni secara langsung melalui indera. Ini bisa berupa melihat lukisan, mendengarkan musik, menonton tarian, atau membaca puisi. Pengalaman ini bersifat subjektif dan emosional. Nah, kebetulan karya yang saya apresiasi adalah seni musik. Yang saya akan jelaskan poin pertama yaitu adalah pengalaman estetika. Tentu saja pada awal karya menunjukkan bahwa karya yang bertema mistis ini yang berjudul Mati Suri, tentu saja dengan pemilihan alat musik yang dibentuk, alat musik yang dipilih membuat suasana menjadi lebih menyeramkan, terutama pada bagian vokal dan gambang yang saling melengkapi, membuat lagu menjadi semakin padat. Gitu. Setelah itu, pada awal-awal karya dibuat, karya ditampilkan gitu, si dinamika suaranya itu turun naik gitu, nggak terlalu datar, nggak lurus, tapi dinamikanya turun naik. Kemudian pada suara flute yang membuat efek menyeramkan pada bagian tertentu, terutama pada bagian si gambangnya itu. Waktu gambang main, flute juga ikut main, tapi flute-nya yang membuat menyeramkan, sementara gambang hanya mengiringi saja. Kemudian ada dari solo gambang. Nah, setelah itu ada solo gambang yang menciptakan efek kebingungan. Setelah yang tadi flute yang membuat suara seram, nah setelah itu baru gambang yang membuat efek kebingungan, efek halusinasi, efek kacau. Ekspresi saya sebagai penonton pun tentu menjadi gak karuan. Alunan melodi dari gitar dan gambang juga saling melengkapi antara sustain yang pendek dan panjang. Nah, dari gambang yang sustainnya pendek digabungkan dengan suara clean dari gitar yang mempunyai sustain panjang, membuat suasana menjadi gak karuan gitu. Sedikit menarik pada bagian sesudah itu, dengan seluruh instrumen main tidak membuat efek menyeramkan seperti pada awal-awal karya. Jadi waktu awal main tuh gak sama seperti waktu di bagian yang sesudahnya. Yang sesudahnya itu melainkan lebih ekspresif, tidak ada yang menyeramkan, melainkan mencerminkan tentang kebahagiaan, suasana kesenangan, suasana kenyamanan gitu. Terlihat pada bagian gitar, bass, drum, dan angklung. Itu yang membuat suasana menjadi ekspresif, gak seperti awal-awal pada karya dibuat. Yang menarik juga pada bagian ending lagu, di mana semua instrumen dimainkan, termasuk yang menarik pada bagian gambang sama bass yang arpeggio gitu. Itu yang bagian menarik menurut saya. Kemudian poin kedua yang akan saya bahas yaitu tentang penerimaan konteks sosial dan budaya. Bagaimana kita memahami konteks sosial dan budaya dari karya seni. Ini melibatkan pengetahuan tentang latar belakang sejarah, budaya, dan tradisi yang mempengaruhi penciptaan karya tersebut. Konteks ini memberikan dimensi tambahan terhadap makna karya seni dan membantu kita melihatnya tidak hanya sebagai entitas estetika saja, tetapi juga sebagai cerminan zaman dan budaya tertentu.
Penerimaan konteks sosial dan budaya yang setelah saya melihat karya dari Mas Raden Bangun, yaitu karya Atma Koma. Karya yang berjudul Atma Koma dari Raden Bangun berlatar belakang alat musik bambu sebagai bahan utama dari pengkaryaan. Bambu di sini ialah gambang atau carumba yang merupakan alat tradisional khas dari Jawa Barat. Instrumen tambahannya pun juga antara lain ada angklung padaeng yang bertangga nada diatonis kromatis. Tujuan utama Mas Raden Bangun dalam karya Atma Koma menggunakan angklung dan carumba antara lain untuk menarik perhatian masyarakat, terutama alat musik khas dari Jawa Barat gitu. Nah, terlepas dari itu, Mas Raden Bangun juga dari segi pemilihan instrumen banyak menggunakan alat-alat musik barat seperti dari flute, bass, gitar, dan drum. Tapi gak menutup kemungkinan juga bahwa modernisasi aspek budaya juga telah maju, tidak hanya menggunakan alat musik tradisional saja. Ya, poin yang ketiga yang saya akan bahas yaitu analisis dan interpretasi. Proses ini mencakup pengamatan terhadap komposisi, bentuk, warna, tekstur, harmoni, struktur ritmis, serta simbolisme yang mungkin tersembunyi dalam karya tersebut. Dalam analisis ini, seseorang menerapkan teori dan pengetahuan yang relevan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih dalam. Analisis dan interpretasi dari karya Mas Raden Bangun yang berjudul Atma Koma. Komposisi musik yang tercipta sangat sesuai dengan tema, yaitu bertema mistis. Pemilihan instrumen beserta pemilihan para player-playernya pun saya rasa sangat puas ya. Tidak terkecuali dengan para pendukung tambahan yang pada awal karya dimulai hanya muter-muter saja dengan membawa angklung dan kain putih. Hal sedikit menurut saya juga itu sangat berkesan, membuat suasana menjadi sedikit cemas. Pertunjukan pada lighting pun sangat-sangat luar biasa, walaupun dengan seadanya gitu, nggak pakai yang warna-warni, cuman lighting yang warna putih sama warm aja. Kemudian kostum yang dipilih, juga sangat pas tanpa terkecuali dengan bertema mistis, antara lain yang digunakan hanya warna putih dan warna hitam saja. Poin terakhir, poin yang keempat yang saya akan bahas yaitu refleksi personal dan emosional. Penonton menghubungkan karya seni dengan pengalaman hidup dan nilai-nilai mereka sendiri. Refleksi ini memungkinkan seseorang untuk memaknai karya seni berdasarkan perspektif pribadi, sehingga menciptakan hubungan emosional yang lebih mendalam. Refleksi personal dan emosional dari Atma Koma dari Mas Raden Bangun yang mengisahkan tentang mati suri, yang menceritakan yang dulu pernah mati namun dapat hidup kembali setelah pernah mati dan merasakan berbagai kebingungan, kecemasan, rasa gugup, dan perasaan campur aduk. Setelah itu semuanya berlalu, dapatlah hidup kembali. Setelah kembali dapat merasakan kebahagiaan, kebebasan, kepuasan, dan kesenangan. Hal itu pasti sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Bukan tentang mati surinya, tapi tentang perjalanan hidup yang merasakan berbagai kebingungan, kecemasan, rasa gugup, dan berbagai masalah pada kehidupan sehari-hari. Namun tidak dapat dipungkiri, hal yang telah terjadi begitu lamanya, begitu sulitnya pun dapat berakhir dengan kesenangan. Berakhir bahagia, berakhir dengan sukacita. Hal ini terjadi bukan karena keberuntungan, melainkan karena usaha. Nah, itu hasil refleksi personal dan emosional menurut saya. Terlepas dari karya yang dibangun oleh Mas Raden Bangun, tentu saja yang saya rasakan juga sangat relatif sama gitu dengan apa yang karya Mas Raden Bangun ciptakan. Terima kasih, sekian dari saya, Muhammad Fadlan Fatur Rahman. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan penulisan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.